Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Oke, apa kabar sobat warung santri semuanya dimanapun sobat berada? Semoga sobat warung santri dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun, dan semoga sobat semuanya selalu dimudahkan dalam segala aktivitasnya dan selalu diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke sobat warung santri semuanya, di video kali ini kita akan mereaksi kembali atau menayangkan ulang kembali sebuah pengajian dari Gus Kausar. Di sini beliau diundang untuk mengisi pengajian dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kota ini ya, di kota Intan atau Garut ya coy ya. Jadi di sini beliau diundang untuk mengisi pengajian di kota Intan, tepatnya di kota Garut. Jadi nama lain dari kota Garut itu adalah kota Intan. Oke, bagaimana pengajian dari beliau? Nanti kita sama-sama untuk mendengarkan ceramah beliau. Namun sebelum itu, bagi sobat semuanya yang belum subscribe di channel ini, yang baru berkunjung, yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe ya. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol notifikasinya biar ketika saya upload video pengajian baru dari Gus, tentunya Gus yang lagi viral di saat ini, teman-teman bisa langsung mendapatkan notifikasi. Oke, saya ucapkan sangat terima kasih sekali buat sobat semuanya yang sudah selalu setia di channel ini. Makasih banget. Semoga sobat mendapatkan pahala yang berlimpah, dimudahkan rezekinya, dilancarkan dalam segala aktivitasnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sobat warung santri semuanya, mari kita sama-sama untuk mendengarkan pengajian dari Gus Kausar. Shallu ala Nabi Muhammad. Atau sekedar baju yang pantas untuk mengikuti maulid, dan ketika berangkat kemudian pakai kafu semata-mata untuk menghormati maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan mendapatkan banyak kemudahan. Di antaranya adalah dibarengkan, apa ya dibarengkan itu? Dikumpulkan atau dibahas bahan-bahan para nabi. Artinya dia mendapatkan satu fasilitas khusus untuk tidak ikut susah, tidak ikut payah ketika semua orang lagi panik-paniknya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dia malam hari ini. Saya malah teringat apa yang disampaikan oleh Imam Yafi'i, Al-Arif Billah Al-Imam Yafi'i Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan bahwa man jama'a ikhwana, man jama'a limaulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ikhwana wa hayya ta'am wa akhla makan wa amila ihsana wa sara sababan li qira'ati maulid Rasul wa sara sababan li qira'ati maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ba'asahullah ma'asiddiqin wa syuhada wa salihin. Siapapun yang membuat acara malam hari ini sukses, acara malam hari ini meriah, mulai dari persiapan makannya, kemudian penyewaan tempatnya, karena kan ada akhlak makan. Ya karena dengan kemudian mengkhusus
tempat harus istimewa. Nah, iya memang. Ada di kitab kita itu bertuliskan bahwa akhlak makan itu mengosongkan, memang mencari tempat yang khusus hanya semata-mata untuk mensyiarkan maulid. Insya Allah kata Imam Syafi'i akan dibahas, akan dibangunkan besok hari kiamat dari orang-orang yang imannya memiliki kesungguhan, orang-orang saleh dan orang-orang yang mati syahid. Jadi di akhirat itu sudah serba mudah, apalagi di dunia. Tadi saya lihat banyak sedekah, kayak tadi dikasih hadiah dan lain sebagainya. Mohon maaf, maulid itu hubungannya biasanya dengan sedekah. Maulid itu hubungannya dengan mengeluarkan sesuatu. Kita ini jangan sampai kalah sebagai orang Islam dengan pimpinan tertinggi kufar Quraisy, Abu Lahab. Semua ulama yang mengadakan maulid itu dalilnya sahih, menggunakan dalilnya atau kisahnya Abu Lahab yang dikisahkan cukup panjang oleh Umi Habibah, yakni zauji Nabi dari Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anha. Beliau mengatakan bahwa lama mata Abu Lahab uriyahu ba'du alihi bisyari hibah. Lama mata Abu Lahab uriyahu ba'du alihi bisyari hibah. Ketika Abu Lahab itu sudah mati, ada sebagian keluarganya bermimpi bertemu dia dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Bisyari hibah, bisyari halil kalau saya tidak salah. Saya itu memang kesini itu mau jalan-jalan, sama sekali nggak ingat pengen ngaji, jadi memang nggak mau jalan ngaji. Jadi ya sudah, pokoknya seingat saya aja. Tapi insya Allah ingatan saya bisa bertanggung jawabkan. Iyalah, saya jauh-jauh dari kecil itu. Ada lah ingatan saya dikit-dikit kalau bukan maulid. Apalagi ini kan hadis sahih di Bukhari ada di Muslim. Ketika Abu Lahab meninggal, maka sebagian keluarganya bermimpi bertemu Abu Lahab dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Semua ulama hampir sepakat bahwa yang bermimpi itu adalah Sayyidina Abbas, orang tua Abdullah bin Abbas, Abdul bin Abbas dan lain sebagainya. Satu di antara saudara kandang yang sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Lahab ditanya dalam mimpi itu, mada lakit, apa yang kamu sukai ketika kamu sudah meninggal? Lam al-qoba, air rohoan, sama sekali tidak ada yang menaik setelah saya mati. Semuanya adab, semuanya siksaan, semuanya menyakitkan. Illa ghairani sukitu fi hadihi bi'ataqati riswaibah. Ghairani sukitu fi hadihi bi'ataqati riswaibah. Cuma saya ini punya keringanan. Di hari-hari tertentu ada setetes air yang keluar dari ujung ibu jari saya ini karena barokah saya pernah ikut bahagia kelahiran Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memerdekakan, dengan membebaskan budak saya namanya Suwaibah. Artinya apa? Bahwa dari awal kalau sudah ngomongkan bahagia memang harus ada yang dikeluarkan. Jadi kalau kita ngomongkan ikut maulid kemudian tidak ada yang kita keluarkan, itu memang masalah. Itulah kenapa saya hindari betul. Iya, saya hindari betul. Saya itu diundang maulid, mohon maaf. Sebelum kemudian saya mengadakan maulid sendiri di rumah saya, karena sangat mengkhawatirkan. Kan mohon maaf, ini rahasia. Penyakitnya kiai itu sering perintah baik, tapi jangan melakukan. Tolong ini bulan Ramadan berbanyak mirip-mirip, berbanyak amal-amal, berbanyak baca Quran, berbanyak dia pidato aja kemana-mana dapat uang. Sama kayak maulid, ayo berbanyak sedekah, ayo berbanyak perbuatan baik-baik. Tapi dia juga kemana-mana pidato aja nggak ngeluarin apa-apa malah dapat sesuatu. Makanya saya anti dunia juga maulid. Jadi kalau bukan karena dia mati nggak mau. Iya sih, asli. Memang begitu. Makanya setelah Imam Abi Syamah ini adalah senior daripada Imam Nawawi.
Seringkali kadang junior itu popularitasnya melebihi senior. Padahal Imam Abi Syafa'ih ini adalah gurunya para imam terdahulu. Di antaranya adalah Imam Fazari yang paling populer. Abi Syafa'ih itu mengatakan, inna ahsana ma utudia, ini umumnya ini. Ya nanti sambil jalan sambil saya ingatkan yang lain lah. Kira-kira begitu. Inna ahsana ma utudia fi zanahina ma yuf'alu kulla amin al-muwafiq li yaumi wiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min as-sadaqat wal ma'ruf. Coba, min as-sadaqat wal ma'ruf. Di antara kegiatan-kegiatan baru yang paling menarik menurut beliau adalah apa yang dilakukan setiap tahun pada waktu bulan Maulid. Pada waktu bulan Maulid, yakni min as-sadaqat wal ma'ruf wa idhariz zinah was surur. Mohon maaf, beliau mengatakan itu, wa idhariz zinah was surur. Jadi bagi panjenengan-panjenengan, ibu-ibu, bapak-bapak, panjenengan itu bahasa sama, paham nggak panjenengan? Bapak ibu lah, kalian semua itu panjenengan kalau dalam bahasa Jawa yang paling harus. Panjenengan Panjenengan, kalau bahasa Sunda apa? ya kamu itu Sedep. beliau. Oh tidak, kalau sebenarnya ya makanan itu tidak apa-apa untuk menghormati Maulid kemudian Parawan. Bapak Ibu semua pakai perhiasan-perhiasan terbaik, aksesoris terbaik untuk menampakkan kebahagiaan itu tidak apa-apa. Fa inna dzalika ma'a fihi minas surur minal ihsan bil fuqara. Fa inna dzalika ma'a fihi minal ihsan bil fuqara. Karena hubungannya dengan sedekah, dengan berbagi. Karena apapun Maulid itu luar biasa manfaatnya, karena hubungannya sedekah, hal-hal yang baik, dan kemudian kita bisa nyapa orang yang kebetulan masih fakir. Tapi ada musyirun bi mahabbatin nabi wa ta'dhimihi fi qalbil faqiri. Maulid itu lebih kepada menunjukkan betapa seriusnya rasa cinta dan pengagungan yang dilakukan oleh orang yang memprakarsai Maulid. Jadi bukan hanya sekedar bagaimana kita berbagi, tapi ini adalah satu ekspresi bentuk rasa mahabbah kita, rasa cinta kita kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian beliau mengatakan bahwa farahimallahu ta'an ittakhadha layali syahril maulid ahya. Allah insya Allah akan menurunkan rahmat kepada siapapun yang siap untuk memeriahkan malam-malam bulan Maulid sebagaimana malam-malam lebaran. Sudah, kalau sudah ngomong rahmat, rahmat itu biasanya kalau akhirnya biasanya sampai kalau kita baca Fatihah, Ar-Rahmanir-Rahim, atau kita baca Irhamna ya Rabb, itu artinya uang. Sudah itu paling efektif itu, ya uang. Sama kata-kata khair. Semoga semuanya ahli ilmi, ahli khair. Semuanya keilmuannya mantap, kemudian kebaikannya mantap. Al-khair itu dalam Al-Quran yang maknanya adalah kebaikan. Itu seluruh mufassir mengatakan bahwa semua kata-kata al-khair dalam Al-Quran itu artinya uang. Karena memang kalau tidak ada uang itu sulit baik. Yakin, sulit baik. Apalagi tadi kasusnya yang disampaikan oleh masalah saya enggak sih. Itu mesti nggak jauh-jauh dari uang. Iya, karena jenengan ini bapak-bapak, mohon maaf tidak kelihatan tampan, sudah datangnya kayak apapun kalau nggak punya uang itu mah. Datangnya nggak begitu kelihatan. Iya pak. Moga-moga jenengan keuangannya aman, lancar. Kemudian jangan nampak lebih menarik di mata ibu-ibu kan. Ingat dengan yo. Wadawahim fil amaki kuliah kan surijat ada wajah. Itu kata Boris. Dimanapun tempat yang namanya rupiah, yang namanya uang, itu memang membuat orang itu semakin berwibawa dan tanpa kegagahan. Karena seringkali omongan pendusta
yang rekeningnya sehat itu jauh lebih dipercaya daripada orang jujur. Orang yang rekening aja nggak punya. Dengan nggak apa-apa pasti pulang malam jam 2 jam 3 nggak apa-apa Kapolres. Coba anggota Intel Polsek masalah itu. Dengan Kapolres pulang jam 2 jam 3 nggak masalah, aman-aman saja. Karena saya minta di rekening. Tapi kalau dengan masih Intel Polsek nggak pernah pulang, waduh mengisi 300 lagi. Tapi insya Allah dibawa ke Timur. Mohon maaf ini penting. Tadi itu mohon yang tadi dihadiahkan, apa yang tadi emas tadi itu tolong disimpan. Oh jangan dijual. Ya ini, mohon maaf ini. Saya aja yang jual karena saya banyak dia yang lain. Gini. Karena Imam Abu dan Awas ini ngomongnya juga. Ngomong ingat. Ngomongkan ubah. Jadi kalau saya teliti pelan-pelan kayak kata Imam Fakhruddin Ar-Razi. Jadi begitu itu sebenarnya redaksinya panjang. Jadi intinya begini. Man qara'a maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam ala milhin aw dhulin aw syai'in akhar min al-ma'kulat. Man min sahsin qara'a maulid Rasul, man min sahsin qara'a maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam ala milhin aw dhulin aw syai'in min al-ma'kulat illa dhaharat fihi al-barakah wa fi kulli syai' wasala ilayhi min dhalikal ma'ruf. Jadi kan di depannya ada makanan nggak? Ada minuman nggak? Oke. Tidak ada satupun orang yang baca maulid kemudian di hadapannya ada makanan apapun itu bentuknya, walaupun hanya sekedar garam atau hanya sekedar beras, satu butir atau makanan yang lain, kecuali di situ pasti keluar berkah. Amin. Tolong khusus makanan malam hari ini tolong lagi dimakan. Kalau bisa dibawa pulang dibagi ke anak-anak. Loh ya benar dibagi karena perlu barokah. Bahkan barokah itu bukan hanya apa yang kita makan, sampai wafi kullima wasala ilaihi min dalikal ma'ruf. Dan ketika kita makan, maka apapun yang disentuh, organ manapun yang disentuh oleh makanan itu semuanya barokah. Amin. Semuanya barokah. Fa'innahu yaqribu wa la yastaqiru hatta yaghfirallahu li akhihi. Karena makanan yang kita makan setelah dibaca maulid kata Imam Fakhruddin Ar-Razi itu akan selalu menuntut Allah Subhanahu wa taala protes di hadapan Allah dan tidak akan pernah tenang, tidak akan pernah diam sampai yang makan itu dimaafkan dosa-dosa. Amin. Jadi dihubungi nanti. Amin. Benar. Saya lupa, saya tidak berbicara. Tapi gara-gara banyak makanan ini. Terus kemudian ngomong apa? Karena urusannya makanan dan buah. Saya ingat ya sebentar. Kan tidak apa-apa, lupa aja sampai aja. Cuma saya tidak bisa cerita kalau nggak ingat kitabnya itu betul. Wa in kulit al-maulid alamatin. Wa in kulit al-maulid alamatin. Dan ketika maulid, bacaan maulid yang tadi dibaca sama akan siapa tadi itu yang enak suaranya, saya juga agak heran ada orang Jawa kok suaranya enak kayak gitu. Ya, padahal orangnya saya tidak meyakinkan sama. Tapi ternyata suaranya jauh lebih hebat daripada esnya. Istimewa itu. Wah, oh, jadi kan yang ngajari. Setiap kali saya makan makanan apapun tadi itu selalu kalau saya ngomong, enak makanan ini saya masak. Ya, itu saja saya. Apa sulitnya? Kita itu penting untuk belajar husnudzon walaupun salah. Wa in tu'al maulid ala ma'in faman syariba min dalikal ma' dakhala qalbahu al-junur wa rahmah wa kharaja minhu al-fuhil wa ilah. Kalau maulid itu dibaca di depan air kayak itu kan tadi ditanya itu apa sih?
Oh air bagus. Itu air. Dibaca maulid, kemudian di depannya ada air di sana. Siapapun yang minum air yang dibacakan maulid itu, insya Allah hatinya akan dimasuki nur dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting wa'aja minhu al-fu ghilin wa'illah, dan penyakit-penyakit hati, dendam, iri, dengki yang ada di hati kita itu pelan-pelan akan keluar dari sana. Amin. Wala yamutul qalbu hatta tamutul qulub, dan ketika wala yamutul qalbu yauma tamutul qulub, dan ketika semua hati sudah mati membeku mengas, hati masih tetap hidup, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wa man qara'al maulid ala darahima masbukah fiddatan kanat aw dhahaba. Nah, ini intinya di sini nih. Nah, intinya sebenarnya di sini nih. Ya karena ada masa dulu, makanya jangan dijual tolong. Wa man qara'al maulid ala darahima masbukah fiddatan kanat aw dhahaba. Kalau kita baca maulid kemudian di depan kita itu ada uang, makanya kalau maulid mohon dengan bawa uang saku. Jangan tadi bawa uang nggak ke sini. Bawa. ATM itu ada masalah. Ada periodenya itu. Nanti ada banyak siapa berapa tahun yang gantung banknya. Tolong kalau ikut maulid itu tolong bawa uang, walaupun sedikit, walau 10.000, 5.000 atau 50.000 atau apa. Uang yang dibacakan maulid ini kan dakwah masukan itu kalau dalam bahasa Jawa kan dirham-dirham yang laku, yang dijual belikan, apa ya, yang dibuat transaksi, artinya mata uang yang laku. Nah, emas tadi itu kan juga laku sebetulnya. Oh, itu kalau mau dijadikan, kalau nanti kelihatannya nggak siap iman, sudah pulang saja, nanti saya simpan. Nah, ini kalau nggak mau bukan apa-apa, bukan. Maka kalau sudah dibaca maulid, ada uang kita, ada uang satu kita, ada emas yang kita bawa misalnya, kemudian dibaca maulid di sana, fakhallato tilka darahima bighairiha. Kemudian kalau kita sudah pulang, uang yang tadi dibacakan maulid tadi itu tolong dicampur dengan uang-uang yang ada di rumah. Tolong dicampur dengan uang-uang yang ada di rumah. Itu insya Allah waqa'at fihal barakah. Waqa'at fihal barakah, yang membuat semua rezeki kita insya Allah barokah. Ada dosennya yang penting, wala yaftaqir sahibuha, dan insya Allah yang menyimpan uang itu sulit untuk melarang, untuk hati. Bahkan wala tafruhu yaduhu bi barakatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk ingatan saya ini, karena itu mau karena usulnya uang, usulnya wala tafruhu yaduhu di barakatin Nabi, dan berkah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Uang itu Allah, tangan kita tidak akan, dompet kita tidak pernah kosong. Aku itu makanya kosong. Dompet kita tidak pernah kosong. Mohon maaf, kalau jenengan kemudian ada masalah keuangan, mungkin di akhirat jenengan Tuhan sering datang maulid. Atau kalau ada maulid, sering tidak terlibat. Kalau menyumbang ini, ini kembali kepada wah ayah, jangan. Lepaskan saja. Pasti itu semuanya akan ada. Wah, sudahlah. Apalagi jenengan semua ini adalah jemaah pengajian. Jenengan tidak usah khawatir. Semakin jenengan istiqomah ngaji, insya Allah semakin mudah jenengan mencari rezeki. Amin. Karena dalam satu kitab, As-Sayyid Abdullah Ba'alawi Al-Haddad itu mengatakan Inna Allah takaffala li talibil ilmi bi rizki. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin rezeki para pencari ilmu. Bitakafulin khasin ba'da takafulihi al-am tahta qawlihi wa ma min jabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala dijamin rezekinya. Khusus orang yang masih mau belajar, yang masih mau ngaji, yang masih mau menuntut ilmu, dia mendapatkan jaminan-jaminan yang khusus, kemudahan-kemudahan yang khusus.
Moga-moga jamaah merasa ini benar-benar dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya jenengan ya harus tetap bekerja, tapi insya Allah barokah ngaji, apalagi barokah maulid, semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar itu Pak. Dan maulid itu memang barokahnya besar sekali. Ini kalau acaranya bukan maulid nggak terbaik sih. Betul. Memang barokahnya maulid itu memang luar biasa sekali. Karena maulid ini kalau kata Sayyid Abdullah Baghdadi, kalau kata Sayyid Alami Muhammad bin Alami Al-Maliki, beliau mengatakan bahwa Sayyid Muhammad itu mengatakan bahwa al-ihtifal lil maulid itu adalah madharun min madahiril mahabbah wa dalilun min dalail ta'alluq wa tibain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesiapan kita, kemauan kita untuk kumpul-kumpul dalam rangka maulid ini satu ekspresi untuk menunjukkan betapa kita mencintai beliau dan betapa kita sangat terhubung dengan beliau, betapa kita sangat siap untuk mengikuti beliau. Tapi sebenarnya begini, yang menarik itu terusannya itu yang kadang-kadang oleh kiai NU nggak dikasih. Kadang-kadang kiai itu juga suka korupsi juga. Artinya suka korupsi dalil. Sebetulnya ada terusannya itu wala yalzamu anna man lam yahkafir la yakunu muhibban wala muttabi'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa kemudian kita hukumi atau tidak bisa kita balik atau secara otomatis kemudian orang yang tidak mau maulid atau orang yang tidak datang maulid kemudian kita vonis dia ini tidak cinta, tidak mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Santai saja. Yang mau maulid monggo insyaallah penuh barokah. Kata Abdul Faraj Ibnul Jauzi. Kalau ini baru saya lihat tadi di tempat Pak Dedi. Ya artinya saya ingat karena saya lihat tadi. Karena saya menunggu airnya dingin. Jadi sok-sokan kita mau berendam ternyata airnya panasnya minta ampun. Panasnya minta ampun. Ini kita mau digodor gimana? Apa ya digodor gitu? Direbus. Kita mau direbus atau gimana ini? Ya mungkin saya sesatnya anak-anak dia. Tadi mah hampir juga Pak ditemukan Gus dari Jawa Timur terpanggang nah sambil nunggu itu sambil nganggur kemudian saya coba lihat bab maulid karena sebelumnya saya ketemu dari pagi saya ada statement atau ada komentar dari Abdul Faraj Ibnul Jauzi. Beliau mengatakan bahwa min khawasi maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk keistimewaannya ikut maulid. Maulid itu kalau sampai kita adakan, kemudian kita rayakan, insya Allah aman tidak dalam. Jadi Pak Sekda, selama Garut masih ada orang maulid, insya Allah Garut aman. Di tahun itu. Wabishro ajilah binaidil buhyah wal maut. Wabishro ajilah binaidil buhyah wal maut. Jadi menurut Abdul Faraj Ibnul Jauzi, salah satu cara paling efektif untuk mempercepat apa yang kita inginkan, misalnya dengan pengen apa, dengan mengharapkan apa, cita-cita apa, sudah baca maulid. Baca maulid itu adalah cara tercepat untuk apa ya? Kalau dalam bahasa Jawa mengerek apa yang mengerek itu ya? Apa yang menarik? Untuk menarik harapan dan cita-cita kita supaya datang lebih cepat. Itu paling efektif dia baca. Amin. Aman, aman, insya Allah aman. Jangankan kok. Saya punya kisah ini. Saya Abu Bakar Syato yang menjadi guru hampir seluruh ulama di Nusantara. Saya Abu Bakar Syato itu menampilkan apa yang disampaikan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, meriwayatkan menceritakan bahwa dulu ketika era Abdul Malik bin Marwan bin Hakam, salah satu pemimpin khalifah yang sangat istimewa, beliau Abdul Malik bin Marwan bin Hakam. Jadi begini, kalau redaksinya begini, redaksi kitabnya. Saya khawatir Pak Kapolres kalau nggak saya bacakan kitabnya nggak percaya kalau ini ada kitabnya. Nah, kayaknya indah Pak Kapolres. Jadi makanya saya baca dulu. Oh, mungkin iman kayaknya. Jadi waktu dia, anahu kana fi zamanil Khalifah Abdul Malik bin Marwan bin Hakam
syabul hasanus surah. Dulu ketika era kepemimpinan Khalifah Abdul Malik bin Marwan, itu ada seorang pemuda yang sangat tampan, yang sangat menarik orangnya. Wa kana yalu bil khair, wa kana yalu bil khair. Ini yang namanya. Sudah tampan, cakep, kebetulan dia itu suka mainan kuda. Kalau sekarang dia suka mainan ya Vespa, ya apapun itu terserah. Suka naik kendaraan, kira-kira begitu. Kalau sekarang begitu, suka beliau ini anak muda ini suka naik apa namanya kuda. Kalau dulu kan kuda adalah sangat istimewa. Sekarang apa? Ya, tapi kalau saya sukanya Vespa. Ya biar kelihatan mahal aja. Karena saya suatu ketika itu beli seperempat Vespa. Kemudian saya kan ngomong, kok mahal sekali ya, kalau murah mainan Harley lah. Yang pernah saya dari malam tadi ingatnya nggak sengaja malah dibuat Harley. Fabainama huwa ala dhahri hisani. Fabainama huwa ala dhahri hisani. Itu sama, hisan sama khail sama faras itu sama. Tapi memang nggak ada sifatnya begitu. Fabainama huwa ala dhahri hisani. Ketika pemuda tadi lagi enak-enak naik kuda, if ajfal khisar, tahu-tahu kuda ini nggak bisa dikendalikan. Kalau mungkin kalau kendaraan sekarang, tahu-tahu remnya belum, atau tahu-tahu ini langsung malas gitu. Artinya nggak bisa dikendalikan. Pak amalan fisika hisyam. Ketika dia tidak bisa dikendalikan, dia langsung masuk jalur utama. Kira-kira begitu, masuk jalur utama, langsung masuk tengah kota. Walam yakun lahu qudratun ala ini. Walam yakun lahu qudratun ala ini. Si pemuda tadi ini tidak punya kemampuan untuk menguasai kuda ini. Lah, fawaqu ataiquhu ala babil khalifah. Dilalah kesannya Allah. Itu bahasa Jawa. Bahasanya apa? Kebetulan itu apa bahasa sini? Dikersakan. Larinya kuda tanpa bisa dikendalikan, tahu-tahu mengarah ke arah pintu pimpinan tertinggi, presiden. Khalifah itu presiden dunia, Pak, bukan presiden wilayah, tapi presiden dunia. Tahu-tahu kuda itu langsung lari ke arah pintu utama presiden. Fasoda fawaladan. Nah kebetulan lagi dikersakan. Nah ini masalahnya. Ya. Kebetulan lagi anak laki-lakinya Khalifah pas keluar dari pintu kediamannya, pintu istana. Walam yakdir al-walad al-qad dilahsan. Udah lari sangat kencang. Kalau mungkin kalau sekarang sepeda motor sudah tidak bisa dikendalikan. Tahu-tahu anak sang raja, anak sang khalifah keluar dan tidak sempat untuk menghindari. Fasodama bil faras wa qatalan. Fasodama bil faras wa qatalan. Sudah langsung ditabrak sekeras-kerasnya. Asod dulu itu adalah satu apa ya? Kalau dalam bahasa Jawa istilahnya tatapan, ditabrakan. Satu kecelakaan keras sampai kemudian anak raja tadi itu meninggal. Qasal khabar ila khalifah, ya apapun ketika anaknya meninggal pasti kabar itu nyampe ke khalifah Abdul Malik bin Marwan. Dia langsung dengar anaknya meninggal, anak laki-lakinya meninggal, anak raja meninggal, ditabrak oleh Kapolres kan lagi main Vespa. Ada Kapolres main Vespa, tahu-tahu karena ini Vespa lama, remnya nggak bisa dikendalikan gitu, tabrak mati. Falamma asyrafa ilaihi. Fa'amara bi-ikhdari, ketika dia terdengar kabar seorang khalifah, seorang pimpinan, presiden benar, anaknya mati ditabrak, langsung beliau memerintahkan seluruh Kapolres untuk sedang mencari anak itu didatangkan di depan khalifah. Kira-kira begitu, Pak. Katakan itu bahwa falamma asyrafa ilaihi, ketika sudah dekat, semakin takut anak muda. Ketika sudah mau masuk ke istana, anak muda ini jelas super takut karena ini hubungannya mati.
mesti setelah ini sudah dibunuh juga. Khatama ala dani annahu qala in khallasanillahu min an hadhil waqi'ah a'mal walimatan azimatan wa astaqrir fiha maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika semuanya sudah panik, ketika dia sudah tidak mampu lagi untuk menghindar, dia yakin akan mati, tahu-tahu di dalam hatinya dia bernada ini. Kalau lebih mudah dengan pahami, tahu-tahu dia di dalam hati bernada. Kalau sampai saya lolos dari masalah ini, an hadhil waqi'ah a'mal walimatan azimah wa astaqrir fiha maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya memang masih diberi kesempatan untuk selamat, saya pastikan saya akan bikin acara walimah besar-besaran di Hotel Santika. Kira-kira begitu. Atau benar di Harmoni lah. Saya akan bikin maulid besar-besaran di sana. Falamma hadara quddaman, ketika dia sudah berada di depan khalifah, anehnya fadhahikal khalifah ba'dama kana yaknibu al-ghadab. Ketika anak muda tadi itu sudah nyampe di depan khalifah yang sedang dikuasai emosi, yang sedang sangat marah, anaknya mati di dalam. Ketika lihat anak muda tadi, bukan senyum dan tertawa, dia langsung kayak sumpah ikhlas di dalam hati dan sangat suka sama Ali. Ayah saking curiganya, kemudian khalifah bertanya, ya ulang, atuh simu asihat, anak muda, apa kamu belajar sihir? Apa kamu belajar sulap lah katakan begitu, belajar hipnotis. Kok bisa-bisanya saya tadi yang suka emosi, ketika melihat kamu kok tahu-tahu saya malah tenang, malah nyaman. Apa ini? Kemudian dia jawab, lah, wallahi ya amirul mu'minin, wahai pemimpin, demi Allah saya tidak belajar sihir apapun. Oke, dijawab sama khalifah, afautu anka walakin kulli madza qulta au fa'alta. Oke, kamu saya bebaskan, tapi tolong bisikin saya apa rahasianya. Kok bisa emosi saya tahu-tahu hilang dan kemudian saya sudah rela sama apa yang kamu lakukan, amal apa yang kamu jalankan, dan apa yang kamu baca. Jadi saya lagi dia punya berita, suruh ingat-ingat sama khalifah tadi. Akhirnya dia ngomong, oh iya, sebelum masuk tempat ini tadi saya sudah bernadar, in khallasanillahu an hadhil waqi'ah al-jazimah a'mal walimatan azimatan li ajli maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang saya selamat dari masalah besar ini, dari masalah sulit ini, saya pasti akan bikin walimah besar-besaran untuk menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kata dia. Apa jawab khalifah? Oh begitu. Qad afautu anka wa hadha 1000 dinar li ajli maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke, kamu saya bebaskan dan ini saya kasih modal untuk ngadain maulid 1000 dinar. Tadi malamnya saya dapat 1 dinar. Kode. Tadi malamnya saya dapat Kurang, masih kurang. Sudah berapa jam? 4. Sisa di depannya. 4 sekian, 4 jam. 4 jam seperempat. Itu 1 dinar. Ini ada orang tua anaknya tidak sampai mati, tapi hanya karena diingatkan bahwa nadar di antara nadar saya, kalau saya selamat, saya pasti akan bikin maulid. Orang tuanya tahu-tahu malah kasih hadiah 1000 dinar. Ini buat kamu. Wa anta fi hilin min dami waladi, dan kamu benar-benar halal dari semua kesalahan, bebas dari semua kesalahan. Kata Syam wa ufi'an qisas wa aqada al-fadina bi barakati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya sudah, dia dengan tenangnya berdiri, dia keluar, bukan hanya dia dimaafkan dari qisas yang harusnya dia terima, tapi dia juga
ambil 1.000 dinar, ya mungkin kira-kira hanya butuh 10 dinar untuk mengadakan maulid. Kira-kira begitu. Kenapa tadi saya katakan Pak Sekda bahwa untuk mengamankan daerah, mengamankan diri dari hukuman mati saja, kisahnya ada. Yang penting bagaimana ketulusan kita, walaupun tidak terus-terus aman. Karena saya terlalu suka kenapa maulid sholawat, mohon maaf, untuk urusan sholawat, untuk urusan maulid, nggak perlu ikhlas-ikhlas banget, pamer-pamer dikit nggak apa-apa. Dan saya menyedihkannya. Jadi benar, ada dalilnya bahwa ulama-ulama kita sepakat bahwa as-shalah ala nabi itu maktubun biqabulnya, pasti diterima walau qasadabihi riya, walaupun dalam baca sholawat itu kita memang sengaja untuk riya, untuk pamer, ya kayak akan yang suaranya enak. Jadi memamerkan kualitas suaranya juga. Dia kan mendapatkan karena ya kayak itu yang sering dibacakan amaluna baina rabbi wa qabuliha ila shalah ala nabi Muhammad. Hadis salat ala Nabi Muhammad qabulha hatman bighairi tawaddudi amaluna baina qabuli wa rabbiha ila salat ala Nabi Muhammad. Itu biasanya anak-anak semua amal kita, apapun yang jenengan lakukan, itu di antara diterima dan tidak diterima. Bisa jadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi tidak, kecuali baca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanahu wa taala. Ya, apalagi para sujadi. Itu harus benar-benar banyak baca sholawat itu. Yakin itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aksarukum sholatan alaiya, aksarukum azwajan fil jannah." Kok wah? Ini gitu. Sudah diceritakan. Ini benar itu. Para sujadi sudah tenang. Yang penting panjenengan baca banyak baca sholawat. Insya Allah nanti di akhirat semakin banyak panjenengan baca sholawat, semakin banyak istri-istri panjenengan. Mati dulu kalau memang tidak jadi. Mati dulu. Itu syaratnya tuh berat. Mati dulu. Banyak baca sholawat. Banyak betul. Makanya saya tadi lihat dan kalau ini, khusus sekali ya Pak, dia sudah tahu di situ ya. Iya, dan kami khusus sekali ya apa dia sudah tahu di situ ya. Saya curiga, ini apa? Motivasinya apa? Sekhusus itu. Saya jadi ingat hadis itu. Mungkin dan kami sudah tahu hadis itu. Allah, moga-moga kita benar-benar dijangkau oleh syafaat Rasulullah SAW. Tenang saja Pak, syafaat Rasulullah itu waduh istimewa betul. Seberapapun banyak dosa kita, seberapapun banyak kesalahan kita, insya Allah tidak ada sulitnya bagi Rasulullah untuk kemudian mengangkat kita dari lubang dalam siksa Allah Subhanahu wa taala. Loh ya memang begitu Pak. Saya di mana-mana selalu cerita. Kita tidak perlu terlalu khawatir apa. Yang penting kita ini benar-benar mengimani Allah, mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara yang paling mampu kita lakukan, dengan cara mengikuti para guru-guru kita, semampu kita. Insya Allah tidak mungkin kita tidak dijangkau oleh syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya itu. Dengan itu kalau nama Rasul. Oke, Sobat Warung Santri semuanya, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan tausiah dari beliau Gus Kausar dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Garut, kota Intan ya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa menambahkan ilmu yang bermanfaat khususnya bagi pribadi saya dan umumnya bagi para sobat-sobat warung santri semuanya. Dan saya mohon maaf apabila videonya tidak dari awal dan juga tidak sampai selesai ya, karena ini dari sumber videonya yaitu dari beliau Ning Jazil ya. Jadi saya mohon maaf banget jika videonya tidak full secara menyeluruh.
Dan juga saya mohon maaf jika audionya itu kurang jelas ya, karena ini direkamnya pakai HP ya. Jadi saya mohon maaf bagi sobat Warung Santri semuanya, pecinta Gus Kausar di seluruh penjuru Nusantara. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja perjumpaan kita di video kali ini. Nanti kita disambung lagi di video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.